Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Arofatul Lutfiah dari Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, Fakultas Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 246100013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran tentang pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika tidak hanya berperan sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan suatu struktur pemikiran yang terorganisir untuk memberikan tuntunan serta panduan bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebagai sebuah sistem etika, Pancasila bertujuan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri individu, sehingga mereka mampu menampilkan sikap spiritualitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keputusan-keputusan ilmiah yang diambil tanpa memperhatikan aspek moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, karena keputusan tersebut dapat kehilangan nilai etis dan menjadi hampa dari segi nilai atau value free yang pada akhirnya merusak kredibilitas dan integritas ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila harus diaktualisasikan secara konkret dalam setiap tindakan dan keputusan sehari-hari, sehingga nilai-nilai luhur tersebut mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral serta akademis. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang-cabang filsafat yang berakar dari sila-sila Pancasila dan bertujuan untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika ini mencakup nilai-nilai fundamental yang mencerminkan dalam 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut memberikan panduan moral bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan, baik secara pribadi maupun kehidupan sosial. Sila yang pertama yaitu ketuhanan, memuat dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta dan mendorong ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut. Ini menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan sebagai dasar dari kehidupan yang bermoral. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan, mengandung dimensi humanus atau kemanusiaan yang berarti manusia harus terus berupaya meningkatkan kualitas kemanusiaannya dalam hubungan dengan sesama. Ini mencakup perilaku saling menghormati, berempati, dan menjunjung tinggi martabat manusia dalam integrasi sosial. Sila yang ketiga yaitu persatuan, mencerminkan nilai solidarisme yang kuat. Nilai ini mendorong cinta tanah air, kesatuan bangsa, dan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga persatuan dalam kebinekaan. Sila yang keempat yaitu kerakyatan, mengajarkan pentingnya sikap demokratis, yakni menghargai pendapat orang lain, mau mendengar, dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Ini adalah dasar dari sistem pemerintahan yang mengutamakan musyawarah dan partisipasi semua wadah. Sementara yang sila yang kelima yaitu keadilan, menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama, rasa keadilan sosial, serta kesediaan membantu mereka yang membutuhkan. Etika Pancasila menekankan pengembangan karakter berbasis kebijakan, seperti kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Sebagai landasan moral, etika ini relevan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan kajian kritis untuk menjaga relevansinya terhadap tantangan zaman. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai dasar filosofis dan pandangan hidup bangsa
namun belum diimplementasikan dalam bentuk sistem etika yang formal. Meskipun nilai-nilai moral Pancasila seperti kemandirian yang dikenal dengan istilah berdikari sudah mulai diakui dalam kehidupan masyarakat, Pancasila belum diinstitusionalisasi sebagai panduan etis resmi. Selama Orde Baru, Pancasila mulai disosialisasikan secara formal melalui penataran, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau bisa disingkat P4 dan diinstitusikan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau bisa disingkat BP7. Di era ini, usaha dilakukan untuk mengajarkan masyarakat agar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pendekatan yang top-down sering dikritik karena dianggap lebih bertujuan memperkuat kekuasaan pemerintahan. Namun pada masa era reformasi, perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem etika mulai berkurang. Dalam suasana politik yang penuh perebutan kekuasaan, banyak pelanggaran etika politik, termasuk abuse of power oleh penyelenggara negara di berbagai sektor, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan ini menyebabkan meningkatnya masalah korupsi di kalangan pejabat negara, sehingga nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan kerakyatan seringkali tidak diterapkan dengan baik. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila tercermin dalam tradisi masyarakat seperti musyawarah di Minangkabau. Yang kedua, kearifan lokal di berbagai daerah mencerminkan semangat gotong royong, keadilan, dan persatuan. Yang ketiga, perlu penelitian mendalam untuk memperkuat relevansi Pancasila di berbagai masyarakat majemuk. Yang ketiga yaitu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terletak pada konsep grand norm atau norma dasar yang berfungsi sebagai landasan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai grand norm, Pancasila adalah landasan etika tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika politik yang diatur oleh Pancasila berhubungan dengan perilaku politikus serta institusi sosial, hukum, dan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Etika politik ini mencakup 3 dimensi utama, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Yang pertama adalah dimensi tujuan, merumuskan bahwa tujuan politik adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hidup damai, kebebasan, dan keadilan. Yang kedua adalah dimensi sarana, melibatkan sistem dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari praktik penyelenggaraan negara dan institusi sosial untuk meraih tujuan tersebut. Yang ketiga adalah dimensi aksi politik, berkaitan dengan pelaku politik yang menentukan rasionalitas tindakan politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan, di mana tindakan politik disebut rasional jika pelaku politik memahami situasi dan masalah yang dihadapi serta mengambil langkah-langkah berdasarkan pemahaman yang baik. Dengan demikian, Pancasila sebagai norma tertinggi tidak hanya menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dan kebijakan, tetapi juga dalam etika politik yang mengarahkan perilaku konstitusi sosial demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan sosial sebagai sistem etika. Yang pertama adalah argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa fase yang berbeda, yang mencerminkan perubahan konteks sosial, politik, dan secara penerapannya. Yang pertama, pada masa Orde Lama, Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman sistem etika dalam pemerintahan. Demokrasi pada masa ini cenderung dianggap terlalu liberal,
terutama karena pemerintahan Soekarno kemudian bergeser menuju sistem demokrasi terpimpin yang lebih otoriter. Pancasila sebagai sistem etika tidak diterapkan secara penuh karena keputusan politik lebih didominasi oleh kekuasaan eksekutif dan otoritarianisme. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru, Pancasila mulai diposisikan lebih formal sebagai sistem etika melalui penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Pada era ini, muncul pula konsep manusia Indonesia seutuhnya yang menjadi cerminan ideal manusia yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik dalam konteks spiritualitas maupun sosial. Pemerintahan Orde Baru berusaha menerapkan konsep ini dalam kebijakan dan perilaku sosial. Meskipun dalam praktiknya banyak dikritik, Pancasila lebih sering digunakan untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan daripada sebagai panduan moral yang inklusif. Yang ketiga yaitu pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai sistem etika mulai memudar, terpinggirkan oleh euforia demokrasi yang berkembang pesat. Reformasi menekankan kebebasan dan pluralitas politik, namun seringkali tanpa diimbangi oleh sistem etika politik yang kuat. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa demokrasi tanpa dasar etika yang jelas dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk korupsi dan manipulasi kekuasaan. Yang kedua yaitu tentang argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua adalah tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada masa reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada sila yang pertama yaitu ketuhanan, moralitas berbasis agama. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan, tindakan kemanusiaan yang tertinggi yaitu kebajikan dan kearifan, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang ketiga, sila yang ketiga yaitu persatuan, solidaritas dan semangat persatuan, yaitu sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga berbangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sila yang keempat yaitu kerakyatan, musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial, keutamaan dalam mewujudkan keadilan yang diutamakan.
Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang terpenting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem etika berarti sumber moral dan panduan tindakan. Yang kedua yaitu memberi orientasi dalam tata pergaulan lokal hingga internasional. Yang ketiga, menjadi dasar analisis kebijakan negara. Dan yang keempat, sebagai filter menghadapi pengaruh globalisasi. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah pedoman normatif yang mengatur perilaku individu dan institusi di Indonesia berdasarkan 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai landasan moral, Pancasila mendorong penghormatan hak asasi, persatuan, dan keadilan sosial, serta menjadi alat pencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan Pancasila secara konsisten menciptakan transparansi, tanggung jawab, dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.